Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Naila Lutfia, berasal dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab statistika, materi histogram. Ada berbagai tipe diagram. Diagram mana yang paling baik untuk digunakan sangat tergantung pada data apa yang kalian miliki dan informasi apa yang ingin kalian sampaikan. Salah satu diagram yang dapat kalian gunakan adalah histogram. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dan dinyatakan dengan grafik yang hampir serupa dengan diagram batang disebut dengan histogram. Titik-titik tengah dari tiap kotak di bagian atas pada histogram jika saling dihubungkan akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon. Titik-titik yang membentuk poligon lalu dihubungkan dengan kurva mulus maka akan terbentuk ogive. Penyajian data dalam distribusi frekuensi. Data-data statistik berupa numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok yang disebut distribusi frekuensi. Di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok ke dalam kelas-kelas interval yang berbeda-beda. Secara umum, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, lazimnya berpedoman pada langkah-langkah berikut. 1. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan banyaknya data. 2. Tentukan data terkecil X1 dan data terbesar Xn. Lalu tentukan jangkauan dari data. Dengan rumus, jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, atau jangkauan sama dengan Xn dikurang X1. 3. Menentukan banyaknya kelas atau K. Banyaknya kelas dapat ditentukan dengan rumus Drugas, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali logaritma N. Dengan K sama dengan banyaknya kelas dan N sama dengan banyak data. 4. Menentukan panjang interval kelas. Dengan rumus jangkauan dibagi banyaknya kelas. Setelah memahami langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, berikut contoh tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat ketahui bahwa satu kelompok data pada tabel tersebut yaitu 40-44, 45-49, 50-54, dan seterusnya disebut dengan interval kelas. Pada tiap interval kelas, angka yang lebih kecil disebut batas bawah, sedangkan angka lebih besar disebut batas atas. Misal, pada kelas 40-44, batas bawah 40 dan batas atas 44. Agar lebih memahami, berikut contoh soal dan pembahasannya. Buatlah tabel distribusi frekuensi pada data skor nilai ulangan statistika 100 orang siswa kelas 12. Langkah pertama, kita akan mengurutkan datanya terlebih dahulu. Langkah 2, kita tentukan jangkauannya terlebih dahulu, di mana data terbesar Xn sama dengan 78 dan data terkecil X1 sama dengan 40. Maka jangkauan sama dengan 78 dikurang 40 sama dengan 38. Langkah ketiga, kita tentukan banyaknya kelas atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma 100. Hasil logaritma 100 yaitu 2. Maka 2 dikali 3,3 yaitu 6,6. 1 tambah 6,6 sama dengan 7,6. Kita bulatkan menjadi 8. Maka banyak kelas atau K sama dengan 8. Langkah keempat, kita tentukan panjang interval kelas, yaitu dengan rumus jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan 38 dan banyak kelas 8. Maka 38 dibagi 8 hasilnya 4,75 dan kita bulatkan menjadi 5. Jadi kelas pertama 40-44, kelas kedua 45-49 dan seterusnya. Daftar distribusi seperti ini disebut dengan aturan Sturges. Berdasarkan data di atas diperoleh distribusi berikut.
skor 40-44, kita ketahui bahwa ada 7 di data tersebut, maka frekuensinya yaitu 7, dan seterusnya. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang frekuensi relatif masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Dengan rumus, frekuensi relatif sama dengan Fi dibagi sigma F dikali 100%. Fi adalah frekuensi kelas interval ke I. Misalnya, frekuensi kelas yang pertama ada berapa frekuensinya? Sigma F adalah jumlah dari semua frekuensi kelas. Agar lebih memahami, berikut contoh soal dan pembahasannya. Susunlah distribusi relatif berdasarkan data pada tabel distribusi frekuensi. Pada kelas interval pertama, yaitu 160-164, memiliki frekuensi 2. Maka kita masukkan rumus FREL sama dengan Fi dibagi sigma F dikali 100%, sehingga 2 dibagi 30 dikali 100% hasilnya 6,67%. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Distribusi frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi yang didistribusikan pada interval kelas yang berbeda. Berikut contoh soal distribusi frekuensi kumulatif dan pembahasannya. Susunlah tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sebelum menyusun tabel frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari, kita tentukan tepi bawah dan tepi atas terlebih dahulu. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Contohnya, kita mencari tepi bawah kelas pertama dari data kelas pertama, yaitu batas bawah 160 dikurang 0,5. Maka hasilnya 159,5. Dan setelah itu mencari tepi atas dari data kelas pertama, yaitu batas atas 164 ditambah 0,5, hasilnya 164,5. Selanjutnya kita susun data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah itu kita mencari frekuensi dari atas, misal kurang dari 159,5, dan di tabel paling terkecil 160. Sehingga kita ketahui bahwa tidak ada tinggi kurang dari 159,5, maka frekuensinya 0. Selanjutnya, kurang dari 164,5 memiliki frekuensi 2 dan seterusnya. Untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita susun data terlebih dahulu seperti tadi. Lalu kita mencari frekuensi dimulai dari kelas awal, yaitu lebih dari 159,5, dan di data terdapat 30 frekuensi yang lebih dari 159,5 dan seterusnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.